Anamnesa pada praktikum acara 1 pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia yang telah saya lakukan dengan mewawancarai pemilik peternakan yaitu yang bernama Mbah Di yang berada di daerah Bulusan, Tembalang, Kota Semarang. Anamnesa sendiri merupakan kegiatan wawancara dengan pemilik ternak yang bertujuan untuk mengetahui riwayat penyakit dan penanganan yang telah dilakukan terhadap ternak. Sedangkan untuk manfaat anamnesa sendiri yaitu untuk memberikan arah pemeriksaan selanjutnya dan dapat diketahui penanganan serta pemberian obat. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Rendra Evaniar dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip angkatan 2019. Mungkin saya ingin bertanya Pak mengenai kandang sapi potong punya Bapak. Kalau boleh tahu Bapak mulai beternak itu mulai tahun berapa ya Pak? Saya hampir ya 15-an tahun ya Mas. Ini lupa ya yo. Saya mendirikan besar ini wis sekitar 6 tahun mulai buka yang ini dulu sapi Jawa-Jawa Mas. Sekarang ganti metal-metal semua. Untuk jumlah ternaknya ini semuanya berapa Pak? Ada 20. Ada 20 ekor. Di antara 20 ekor ini apakah ada yang terkena penyakit Pak? Insya Allah enggak. Insya Allah aman ya Pak. Aman. Untuk pakan yang diberikan itu apa sih? Ini sentrat, dedek, terus sama onggok telo dari pati. Terus untuk cara pembuangan kotorannya yang menumpuk itu gimana Pak? Apakah Itu dikumpulkan terlebih dahulu? itu dikumpulkan lebih dahulu, nanti terus dibikin kompos sendiri, bikin pupuk. Dari bapaknya sendiri mendapatkan ilmu beternak itu otodidak atau dari ada yang mengajari? Dulu ada yang ngajari Mas, ya sama sharing sama dosen-dosen peternakan Mas dulu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya cukup Pak. Iya. Kondisi lingkungan dan kandang di ternak peternakan Mbah Di bisa dibilang sudah cukup baik karena selalu dibersihkan pada pagi maupun sore hari. Jarak kandang dengan perumahan dan bangunan lain yaitu sekitar 100 sampai 200 meter yang masih sesuai dengan standar. Untuk sumber air di peternakan Mbah Di sendiri memanfaatkan sumber air yang berasal dari air yaitu sumur. Sedangkan kondisi saluran pembuangan feses di peternakan Mbah Di dibilang lancar saat memasuki selokan dan terdapat resapan yang akan dikelola menjadi pupuk kompos. Kandang di peternakan Mbah Di bersifat semi permanen dan memiliki suhu sekitar 31 derajat Celcius. Lalu untuk tempat makan dan minum pada peternakan di Mbah Di sudah permanen dan cukup baik serta kebersihannya sudah terjaga. Sapi perah yang saya amati dan cek kesehatannya di peternakan milik Mbah Di merupakan komoditas ternak yaitu sapi perah. Sapi perah ini berasal dari ras bangsa Simmental. Sapi perah ini berkelamin jantan dan berumur sekitar kurang lebih 2 tahun. Lokasi peternakan sapi perah ini berada di Bulusan, Tembalang. Tepatnya peternakan ini dimiliki oleh Mbah Di. Berdasarkan pengamatan dari jarak jauh, posisi ternak sapi perah berkelompok dalam satu kandang. Sapi perah berkelompok memiliki tujuan untuk melindungi sapi dari hujan dan matahari, serta memudahkan manajemen pemberian pakan, perkawinan, pengontrolan pertumbuhan ternak, memudahkan pengawasan dan perawatan, serta vaksinisasi terhadap penyakit ternak. Ternak sapi yang saya amati selalu aktif bergerak
dan juga posisinya yaitu posisi berdiri. Sapi perah yang sehat sendiri biasanya memiliki ciri mata yang bersinar, bagian tubuh aktif bergerak, kondisi tubuhnya normal, serta tanggap dengan keadaan sekitar. Sedangkan untuk nafsu makan dan minum sapi sudah cukup baik dan juga semua bagian tubuh sapi dapat bergerak secara normal. Berdasarkan pengamatan jarak dekat, kondisi permukaan kulit sapi bersih dan tidak ada kelainan di permukaan kulit sapi yang menandakan ternak sapi bebas dari ekstroparasit. Lalu pada sapi yang saya amati tidak memiliki kelainan di bagian tubuhnya dan kondisi lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, dan anus dalam keadaan bersih. Sedangkan moncong hidung sapi basah. Kondisi moncong atau mulut basah ini menandakan bahwa suhu sapi normal. Namun jika hidung dan mulut kering itu menandakan bahwa ternak sedang dalam keadaan sakit. Berdasarkan pengecekan kelainan tubuh ternak, didapatkan hasil bahwa sapi yang saya amati dalam keadaan sehat dan tidak terdapat kelainan tubuh bagian kiri maupun tubuh bagian kanan. Ciri ternak sehat dapat dilihat dari tubuhnya yang tidak terdapat luka. Warna pupil mata sapi yang saya amati yaitu jernih, yang menandakan ternak tersebut sehat. Berdasarkan pengecekan status fisiologis ternak di peternakan Mbah Di, didapatkan bahwa sapi yang saya amati memiliki frekuensi nafas yaitu 30 kali dalam semenit, yang masih dalam hitungan normal. Frekuensi napas sendiri diukur menggunakan telapak tangan yang didekatkan di depan hidung, serta dihitung hembusan nafas pendek ternak selama 1 menit dan dibantu dengan pengamatan naik turunnya gerakan rusuk di bagian dada. Ternak sapi yang diamati tidak dapat dikenali tanda. Lalu, ternak sapi yang saya amati tidak dapat dikenali tanda gerakan rumen karena tidak tersedianya alat stetoskop. Gerakan rumen sendiri tergantung dari bahan pakan yang dikonsumsi ternak. Sedangkan jika semakin banyak mengkonsumsi bahan pakan yang tidak mudah dicerna, maka meningkatkan gerak laju digesta dalam rumen. Lalu untuk frekuensi denyut jantung yaitu 60 kali dalam 1 menit, yang masih terbilang normal. Berikutnya untuk frekuensi denyut nadi didapatkan hasil yaitu 63 kali per menit, yang masih termasuk normal. Frekuensi detak nadi dapat diukur dengan melakukan perabaan bagian pangkal ekor dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, mencari hingga ketemu denyut nadi selama 1 menit. Suhu rektal pada ternak sapi yang saya amati yaitu berkisar sekitar 30 derajat Celcius. Kondisi tersebut masih dalam keadaan normal. Biasanya suhu rektal pada ternak sapi berkisar di antara 37 derajat Celcius sampai 39,5 derajat Celcius. Untuk peningkatan suhu tubuh akibat dari kenaikan suhu udara akan meningkatkan aktivitas penguapan melalui keringat dan peningkatan jumlah panas yang dilepas melalui permukaan tubuh. Berikutnya yaitu predisposisi, yang merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya penyakit. Biasanya predisposisi dipicu oleh adanya sanitasi kandang yang kurang baik. Namun sanitasi kandang di peternakan milik Mbah Di sudah dibilang cukup baik. Dibuktikan dengan kondisi kebersihan kandang dan kebersihan lingkungan yang cukup baik, serta kebersihan saluran air dan penampungan feses yang tidak menumpuk.